Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnama Indah Hikmatan. Baiklah, langsung saja masuk ke situasi. Pada kindergarten yang sudah saya buat ini, site lokasinya di Jalan Sepakat 2, Blok H. Selanjutnya set plan. Set plan akses masuknya tuh dari Jalan Sepakat 2. Kita langsung masuk ke Blok H, lurus sedikit. Jadi kita sampai ke set lokasinya. Di sini jalurnya hanya muat satu mobil saja. Jadi di sini bukan jalur dua arah. Selanjutnya kita masuk ke denah. Di sini pada denah kindergarten ini konsepnya itu saya menggunakan bentuk U. Kenapa bentuk U? Karena supaya menurut saya bentuk U itu lebih bagus kalau misalnya kita buat kindergarten. Karena pas di tengah-tengah sini kita bisa membuat seperti taman ataupun tempat bermain outdoor. Selanjutnya pada tampak. Pertama tampak depan. Pada tampak depan di teras saya memasukkan detail arsitektural supaya memperindah tampak dari depannya. Sedangkan tampak kanan dan kiri saya memfokuskan pada jendela-jendela kaca. Jendela itu pun tidak bisa dibuka karena jendela mati. Selanjutnya di bagian belakang. Di bagian belakang tampak saya juga memfokuskan untuk membuat jendela kaca semuanya pada setiap ruang. Dikarenakan di dalam ruangan saya sudah menggunakan AC, jadi menurut saya tidak apa-apa kalau menggunakan jendela mati. Selanjutnya potongan. Pertama saya akan menjelaskan potongan AA. Pada potongan AA saya memotong bangunan yang paling panjang. Pada potongan ini ruangan yang saya potong termasuk yang pertama ada restroom, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, lobi, ruang administrasi, loker, kantin, dan yang terakhir dapur. Selanjutnya ada potongan BB. Potongan BB saya memotong bangunan, jadi potongan itu agak kecil karena yang dipotong cuman lobi dan aula saja. Selanjutnya saya akan memasuki penjelasan rencana plafon. Pada bangunan ini saya menggunakan plafon gipsum. Menurut saya gipsum ini agak lumayan efisien, maka dari itu saya menggunakan gipsum. Selanjutnya rencana lantai. Pada setiap seluruh bangunan ini saya menggunakan lantai keramik ukuran 60 x 60 cm. Tapi di WC, di restroom saya menggunakan ukuran keramik 40 x 40 cm. Selanjutnya rencana PJV. Pertama saya akan menjelaskan rencana PJV pada pintu depan. Pada pintu depan saya gunakan pintu full kaca. Menurut saya pintu full kaca itu bagus dan juga ada nilai arsitekturalnya lah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pintu di ruang kelas. Kalau pintu di ruangan kelas saya menggunakan pintu 1 daun, jadi ukurannya 1 meter. Sedangkan di restroom saya juga menggunakan pintu 1 daun, ukurannya 0,8 meter. Dan sedangkan ada juga di perpustakaan, ruang bermain indoor, ruang seni musik saya menggunakan pintu 2 daun, ukurannya 2 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan interior. Pertama, di sini saya memasukkan interior, ada perpustakaan, ruang guru, ruang administrasi, ruang kelas. Pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dari ruang guru. Ruang guru ini saya tidak menambahkan konsep-konsep begitu wow gitu kan. Saya cuman
menambahkan ke konsepnya supaya nyaman sama para guru-guru, biar mereka tidak bosan pas berada di ruang guru. Jadi mungkin konsepnya itu biasa-biasa saja menurut saya. Selanjutnya ruang kelas. Kalau ruang kelas konsepnya itu di sini pun konsepnya tidak terlalu gimana gitu, soalnya di ruang kelas kita cukup menambahkan kayak misalnya lukisan-lukisan, jadi konsepnya itu kayak biasa saja, kotak ruangannya kotak-kotak gitu. Selanjutnya di perpustakaan. Di perpustakaan ini tidak beda-beda juga sih. Di perpustakaan ini cuman seperti perpustakaan yang lain, kita menambahkan lemari rak buku. Jadi ada meja untuk anak TK membaca dan ditambah juga kursi. Di sini tuh tidak terlalu konsep-konsepnya. Di sini cuman bisa membuat anak TK ini nyaman saat berada di perpustakaan. Dan selanjutnya ruang administrasi. Ruang administrasi ini karena ini ruang administrasi, jadi konsepnya pun biasa-biasa saja dan cuman sekedar kotak. Jadi di saat berada di ruang administrasi, semuanya itu biasa saja, tidak ada yang detail arsitektural. Jadi di sini kita memfokuskan pada fungsi ruangannya. Selanjutnya pada eksterior bangunan kindergarten ini, saya menampakkan eksterior mata burung. Jadi kita menampakkan dari atas. Kenapa saya menggunakan mata burung? Karena kalau nampak dari atas, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk